Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my class. My name is Ahmad Yani. How is everyone doing today? Welcome student. Uh, Now we need to prepare uh, our class. You guys bring out your books and pencil. Before that, I would like to explain about my RPP. Oke. Topik yang saya ambil yaitu keadaan, perbuatan, tindakan di dalam cerita pendek Cinderella yang layak dibahas melalui sebab akibat. Targetnya siswa SMA kelas 11 semester 2. Kompetensi dasar yang saya pilih yaitu 3,7 dan 4,7 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan konsekuensinya because of, due to, thanks to. Kemudian menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat. Dengan memperhatikan fungsi, menulis teks pendek yang melibatkan pemuatan sebab akibat dan kemudian dibacakan ke kelas, membuat beberapa pandangan dari hasil pengamatan yang melibatkan sebab akibat terkait dalam upaya produk, praktik sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar sesuai konteks. Saya mendapat learning objektif yang pertama yaitu mengidentifikasi kata yang menyatakan hubungan sebab akibat di dalam cerita pendek Cinderella. Kedua, menyusun teks terkait hubungan sebab akibat dalam cerita pendek Cinderella. Yang ketiga, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait hubungan sebab akibat dalam cerita pendek Cinderella. Indikator dari objektif pertama yaitu siswa dapat mendeteksi struktur teks kebahasaan terkait informasi sebab akibat di dalam cerita pendek Cinderella. Kemudian siswa dapat menggali makna dari informasi sebab akibat. Lanjut ke indikator dari learning objektif kedua, siswa dapat mengemas suatu kejadian terkait sebab akibat dalam bentuk lisan dan tulisan. Lalu siswa dapat menggunakan struktur teks yang benar dalam mengemasnya. 3. Siswa dapat menyampaikan suatu kejadian terkait sebab akibat. Siswa dapat menyampaikan konteks yang dimaksud. Nah, untuk timeline nih, dari introduction, teacher greet the student and having a chit chat with student. Student greet the teacher back. And teacher slowly connect the chit chat with the material that we want to discuss. Later, introduce the topic. Student chit chat with teacher. And the main activity is the teacher explain the material in front of the class with slide. After explaining, the teacher show the illustration the use of cause and effect from the story. Teacher asks the student to answer the question that is provided by the teacher on slide. Teacher explain about reading log as literature study. Teacher gives the text of Cinderella. Student read the text and do the assignment individually. Teacher check the student one by one to help him if they need help. Student pay attention to the teacher. Student actively answer the question. Student do assignment that is given by the teacher. The closest student collect the assignment. Before end the class, teacher will talk and discuss with the student about what they learned today. Student collect it to the teacher. Student asks everything that make them confused. So that's it. Media pembelajarannya saya memakai pertama PPT materi cause and effect tentunya. Yang kedua ada cerita pendek Cinderella. Alat yang saya gunakan hanya laptop. Asesmennya yaitu saya akan menyuruh siswa untuk buatlah satu kalimat cause dan effect berdasarkan cerita Cinderella lalu dibacakan di depan kelas ya. Penilaiannya jika kalimat yang dibuat sesuai konteks maka akan mendapat nilai 100. Jika kalimat yang dibuat tidak sesuai konteks akan mendapat nilai 70. Kemudian ini ada pilihan ganda, ada 5 soal yang masing-masing soalnya berbobot 20 dan dikali 5 menjadi 100. Jadi ada dua nilai ya, nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Oke, itu saja teman saya. Lanjut. So class, this is my class objective, student.
Mengidentikan kata yang menyatakan hubungan sebagai dalam cerita pendek Cinderella, menyusun teks, dan terkait hubungan sebab akibat dalam cerita Cinderella, menerapkan fungsi sosial struktur dan unsur kebahasaan terkait hubungan sebab akibat dalam cerita pendek Cinderella. Nah, kaos dan efek. Kalian sering dengar nggak kata-kata ini? Apa sering? Nah, kalau sering apa ini? Kaos nih. Kaos. Kaos ini artinya apa dalam bahasa Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Juminten. Karena, bukan. Karena itu because. Ini kaos saja. Ayo, siapa yang tahu? Tanpa be. Tanpa be. Ini kaos aja, bukan because. Siapa? Siapa namamu? Oh, Ari. Oh ya, Ari. Apa Ari? Kaos. Sebab. Nah, betul. Siapa siapa yang tahu kenapa apa kok siapa yang tahu? Itu kenapa tadi? Jawabnya sebab. Tahu dari mana? Oh, karena sering muncul ya. Kalau cause and efek itu sebab dan akibat. Oke. Bisa, bisa, bisa. Bagus, bagus, bagus. Nah, jadi cause and effect tuh ya itu tadi sebab dan akibat. Nah, konsepnya sama definisinya akan saya jelaskan nih. Pertama-tama bedakan dulu yuk apa itu cause dan efek itu apa bedanya. Nah, kita lihat di sini cause itu alasan atau motif melakukan sesuatu. Mengapa sesuatu bisa terjadi dan biasanya ini terjadi di awal kalimat ya. Dan contohnya hujan, kecelakaan motor dan yang lainnya. Efeknya, efek itu adalah hasil atau kesimpulan dari sebuah tindakan. Apa yang sudah terjadi, terjadi karena adanya sebab tadi ya. Contohnya hujan, ada hujan. Dia basah, saya jadi basah kuyup. Nah, itu efeknya. Secara sederhana, cause itu menyebabkan efek. Jadi, adanya efek, ini efek ini, karena adanya cause terlebih dahulu. Bisa dipahami? Oke, bagus. Signal word. Nah, signal word of cause nih ada berapa nih? 11. Jika kita pengen nih nyampaikan sebab, maka kalian bisa menggunakan kata-kata khusus. Nah, nih, because, the reason for, on account of, plus noun, tambah noun ya, bring about, give rise to, created by, contributes to, lead to, due to, for this reason, unless. Nah, kalau yang signal wordnya efek tuh, jika kita ingin menyampaikan akibat, kita bisa gunain kata-kata ini nih. As a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, in order to. Nah, dari kata-kata ini yang paling sering kalian dengar mana? Haha, because ya, betul. Ya, emang sering because keluar ya. Nah, ini example from the Cinderella story. Oh ya, saya sampai lupa. Ini saya akan bagikan dulu kertasnya ke kalian nih. Ini ada kertas cerita, cerita pendek tentang Cinderella. Tahu Cinderella? Wah, siapa yang nggak tahu nih? Terutama cewek-cewek nih suka nih cerita Cinderella nih. Nah, udah bikin semua. Nah, ada example nih, contoh. Yang kaosnya because of her plain dressing, they always made fun of Cinderella. Ini ada di paragraf berapa nih? Cari ayo, cari. Hmm, berapa ayo? Oh ya, pertama, betul ya. Paragraf pertama. They always made fun of Cinderella because of her plain dressing. Nah, kaosnya nih, ini ya, yang ada because-nya. Nah, karena tadi biasanya muncul di awal nih, karena di cerita nih agak berbeda ya. Gak apa-apa ya. Intinya sama konteksnya ya. Because of her plain dressing, they always made fun of Cinderella. Jadi kaosnya ini dan efeknya ini. Paham gak sini? Ayo coba kenapa? Bahasa Indonesia coba. Kenapa? Hmm. Nah, bagus. Bagus kamu Rama ya. Nah, karena dia kenapa dia efeknya nih kenapa dia selalu selalu ngejekin Cinderella karena
karena pakaiannya. Jadi tuh karena pakaiannya Cinderella nih konyol mungkin ya. Jadi tuh eh, mereka nih selalu ngejek dia nah karena pakaiannya itu. Nah, kayak gitu ya. Konteksnya itu ya. Bisa dipahami? Bisa ya, bisa. Sip. Nah, kemudian nih ada yang contoh kedua nih. Ada di paragraf keempat. Cari dulu, cari. Cari. Nih, sampai. Parman, ayo. Parman, siapa nama Parman? Nah, maju. Gak usah, di situ aja. Baca. Baca tuh, yang ini, bagian ini. Aldi Ozer ya. Nah, siapa yang tahu nih? Ini udah ada tulisan sini. Nah, jadi tuh kosnya ini ya. Because the prince dance with her the whole night. Di efeknya all the other girl were very jealous of her. Jadi tuh karena prince-nya ini, pangerannya ini dansa dengan her. Her ini siapa? Ayo. Nah, ya. Her ini Cinderella ya. Nah, Cinderella nih karena dia dansa dengan Cinderella semalaman, cewek-cewek yang lain nih jadi iri. Siapa yang iri sama Cinderella? Ayo, aku. Nggak ada. Oke, jadi itu ya contohnya. Nah, sekarang kalian nih udah tahu nih tadi konteksnya kayak gitu gitu dan saya sudah jelaskan juga apa signal of word-nya sudah saya berikan ya tadi ya. Udah dicatat kan? Nah, udah bagus. Nah, itu kalian bisa buat kalimat cause dan effect berdasarkan cerita Cinderella tadi. Pakai yang tadi ya, pakai signal of word-nya lah. Jadi tuh banyak tuh bisa kita jadikan kalimat cause and effect di dalam cerita Cinderella. Kalian jadi pinter-pinter ngarang aja, tapi harus sesuai konteks ya. Misalnya ini nih, her stepmother told her that she can go if she complete all her work on time. Kita bisa buat jadi due to Cinderella can complete all her work on time, as a result, she can go to the party. Jadi karena Cinderella bisa menyelesaikan semua pekerjaannya tepat waktu, hasilnya Cinderella bisa pergi ke pesta tersebut. Nah, jadi kayak gitu ya konteksnya. Nah, saya kan berikan waktu kalian berapa ya? Berapa ini? 15 menit lah. Ya, kerjakan ya. Saya tunggu. Oke, baik. Udah, nah, kalian kalian sudah dapat semua ya. Berapa? Satu, baru satu semuanya. Ada yang lebih dari satu nggak? Nggak ada. Oh ya nggak apa-apa, satu. Saya lupa ngasih tahu tadi. Emang cuma satu aja harusnya. Karena waktunya mepet ya. Nah, satu-satu nih bacakan ke depan kelas punyanya masing-masing. Nanti akan saya nilai. Oke, betul-betul ya. Oke. Oke, udah semua. Ya tadi kalian bacakan semua depan kelas. Jadi ini ada tugas pilihan ganda nih. Saya bagikan nih. Cetak. Nah, kerjakan nih lembar kertas yang saya bagikan ya. Kerjakan sendiri-sendiri, jangan nyontek. Ini gampang kok, masa nyontek. Ini buat kalian juga, kalau kalian nggak paham jadi ketahuan. Jadi saya bisa membantu kalian yang nggak paham nih. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau sudah kumpul di depan kelas ya, di meja saya nih, kumpul. Baik, ini udah semua ya lembarnya. Siapa yang belum? Ada yang belum kah? Oh, udah semua ya. Nah, jadi tuh begitu ya, cause and effect tuh seperti itu konteksnya. Jadi ada efek, efek tuh terjadi karena ada penyebabnya. Nah, akibatnya, nah, penyebabnya
menyebabkan akibat yang terjadi. Ya begitulah pokoknya diputar-putar loh. Pusing ya saya dengar. Nah, jadi terima kasih ya buat kalian untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.